Dia jadi BPJS, Barisan Pemuda Jomblo Setia. Kembang tablok batang kelateng naro paku di galengan, banyak jomblo ngaku ganteng, ora laku-laku kebingungan. Kembang kundur dari Marunda baru berkembang udah dipetikin, pagi mana tidur bisa indah kalau tengah malam ora ada yang diceplakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqal amilina li ta'atihi fawajadu sa'yahum mashkura wa basata bisata karamihi litta'ibin fa asbaha wizruhum maghfura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah imanan bihaqqi rububiyatihi wa iqrara wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ilaina basyira wa nadhira. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi dzakirina i'lanan wa israra. Amma ba'du, hadratil mukarram wal muhtaram, para asatizah, para guru, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati DKM Musolah At-Tawabin, Ustadz Haji Hanafi Al-Mukarram wal Muhtaram, Ustadz Haji Abdul Ghafur, serta para asatiz, para guru, para orang tua yang hadir, yang mohon maaf Al-Fakir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun seiring doa kita bersama, kita doakan orang tua kita, guru-guru kita yang hadir, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berkahi umurnya, Allah mudahkan segala urusannya. Tak lupa pula hadirin jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, sholat subuh gabungan Musolah At-Tawabin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah dengan anugerah nikmat iman, nikmat sehat, wal afiat, nikmat istiqomah, nikmat panjang umur, masih bisa kita mengayunkan langkah, melenggangkan tangan. Alhamdulillah baru saja kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Seiring doa kita bersama, kita yakin amaliyah kita baik yang fardu maupun yang sunnah senantiasa diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya mujibas sa'irin. Salawat terdering salam tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya, tergolong umatnya yang termaktub dengan tinta emas, yang kelak nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pagi yang enaknya kita waya gini ngejedog jogrog di rumah tidur. Tapi lagi-lagi Allah pilih kita sebagai hamba Allah yang bakalan menjadi calon penghuni surga. Amin. Faman khuliqa li ahlil jannah yussira bi amali ahlil jannah. Orang yang sudah Allah catat, Allah takdirkan sebagai calon penghuni surga, yussira bi amali ahlil jannah. Itu ama kebaikan kagak awang. Ngerti awang apa ora ya? Bawaannya kalau ama kebaikan pengen sigrah aja kagak tungkulan. Sigrah maksudnya cepetan gitu. Sigrah bukan merek mobil, bukan. Biagenin dah, saya mah orang sono, bablang ngomongnya begini. Makanya kalau ngomong ayah, ngomong mama, kagak urup acan-acan. Malu ngomong mama. Ya. Asal ada tamu ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mamah lu mana? Ono lagi nandur di galengan. Agak urup bisa. Ayah lu mana? Lah ono lagi nyetak bebek. Ya Allah agak urup acan-acan.
Tapi saya biar kata Jogrogana begini, saya tinggalnya di Babelan sono, perumahan namanya Klaster Prangkli Mewah. Tapi itu singkatan Prangkli, perumahan pinggir kali, mewah mepet sama sawah. Nah itu. Ya Allah, beruntung kita pagi hari ini. Makanya dalam kitab Tambihul Mughtarin, Syekh Al-Imam Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan wayam bagi likulli mu'min fi kulli sobah an yaskura ala arba'ati ni'am. Wajib, sudah seharusnya bagi kita orang yang beriman di setiap pagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala arba'ati ni'am, atas 4 nikmat yang Allah berikan. Yang pertama, sambil kita pegang dada kita, alhamdulillahilladzi nawwara qalbi binuril huda wa ja'alani minal mu'minin wa lam yaj'alni dolla. Alhamdulillah pagi hari ini Allah berikan kita taufik hidayah, ridho dan inayah. Amin. Ini kita bisa kemari, datang kemari, lenggang tangan, duduk numplok di sini. Bukan semata-mata karena kemampuan kita, nurul huda, tapi karena hati kita Allah terangi dengan taufik hidayah. Wa idza halatil hidayatu qalban nasyitat lil ibadatil a'dha'u. Kalau seseorang sudah diberikan taufik hidayah oleh Allah, nasyitat lil ibadatil a'dha'u, maka seluruh anggota tubuhnya semangat untuk melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan. Alhamdulillah. Bu Abe, jamaah, makanya mahal ini kita. Pagi-pagi begini 3:30 lah saya sono. Dari jam 3, jam 3.10 sampai ngampul-ngampul naik motor. Iya, daerah saya mau sono. Wa ilaha illallah, habis maghrib aja orang udah pada iseng lewat pinggir kali Kobah. Iya, kuntilanak masih banyak, masih ayab-ayaban. Jalanannya pada blongkaan mulu, ngerti blongkaan ya? Gojla gaji lu. Jalanannya bangga banget gitu. Kalau bangga, orang sini menyebutnya sombong kali ya. Di sini mah bangga, jalanannya belobang. Jangan kata orang, kuda 7 kali muntah lewat kampung saya. Tapi sekarang sih udah hotnik. Soalnya udah ada api gubar-gubar, api Pertamina. Ya, makanya Babelan disebutnya daerah negeri minyak kalau kata saya gitu. Tuh, yang pertama bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita taufik hidayah, wa ja'alani minal mu'minin. Ini bersyukur yang paling mahal. Allah takdirkan kita sampai detik ini, sampai dengan saat ini, Allah jadikan kita hamba-hambanya yang beriman. Walam yaj'alni dolla. Allah tidak jadikan kita hamba-hambanya yang sesat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, kita kalau kagak ngaji sekarang akidah kita habis diontang-anting. Belum lama kan viral itu, ngajinya di bawah pun gernuk kali itu aki-aki. Mana gondrong, kita jember banget niatnya. Ini akidah kita nih, sesat pelajarannya itu. Yang kita heran yang model begitu, ada aja yang ngikutin. Besok kalau mati dalam kubur, masuk dalam kubur, kalau ditanya sama malaikat munkar dan nakir, jawab gufron, tegeg. Makanya Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tauhid dalam kitab Sulamut Taufik, beliau mengatakan tuh nanti di akhir zaman, banyak orang berkata asal goblek. Tuh asal goblek, gak punya kolok. Ucapannya itu menyesatkan. Nah ini seperti ini nih tadi. Nanti kalau masuk kubur, ya bilangnya gufron, jawabnya gufron. Ya. Hatta yukhrijahul iman. Sampai ucapannya itu, fatwanya itu diikuti oleh orang banyak dan tidak sadar ucapannya itu bisa mengeluarkan orang akidahnya menjadi akidah yang sesat. Na'udzubillahi min walam yaj'alni dolla. Makanya Allah selamatkan kita. Kita tidak, Allah jadikan kita hamba-hambanya yang sesat. Alhamdulillah. Yang kedua bersyukur, alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati sayyidina wa maulana Muhammad.
Bersyukur kepada Allah. Allah takdirkan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tadi diawali acara ini dengan pembacaan kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Saking sayangnya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama kita umatnya. Karena baginda Rasul tahu jogrogan umatnya itu kayak pagi mana, sampai-sampai beliau dalam hadis memohon kepada Allah, sa'altu rabbi ayyaj'ala hisaba ummati ilayya li alla tabtabiha indal umam. Ya Allah, nanti kalau urusan hisab umatku, saya aja ada yang hisab, kata baginda Rasul. Emang kenapa li alla tabtabiha indal umam? Saya malu aib umat saya, kesalahan umat saya ketika dihisab indal umam, diimpleng, dilongok. Wah, ngerti apa enggak tuh ya? Ada ngintip, ada nginte, ada ngimplang, ada ngelongok. Kalau ngintip, lubangnya kecil segini. Biasanya yang ngintip, dia yang ngos-ngosan tuh. Ya Allah, izinkan saya, ya Allah, biar urusan kesalahan umatku nanti ketika dihisab, saya aja yang hisab, kata baginda Rasul. Saya malu aib umat, dosa saya, kesalahan umat saya dilihat oleh umat-umat terdahulu. Saking sayangnya tuh baginda Rasul sama kita. Tapi apa jawab Allah? Ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, bal ana uhasibuhum in kana minhum zallah satartuha anhum. Biar urusan hisab umatmu, aku yang akan menghisabnya. In kana minhum zallah satartuha anhum. Kalau ada aib kesalahan umatmu akan aku tutupi. Li alla taftadiha indaka. Aku malu andai kata dosa aib kesalahan umatmu dilihat olehmu ya Rasulullah. Begitu sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad dan sayangnya Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam malu kalau dosa umatnya, kesalahan umatnya dilihat oleh umat-umat terdahulu. Tapi Allah malu kalau dosa-dosa kita umat Nabi Muhammad dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang untung pagi mana kita? Sampai-sampai itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Allah Musa alaihissalam, kan dia hidup jauh sebelum Nabi Muhammad. Tapi berdoa kepengen berhenti jadi nabi, kepengen berhenti jadi presiden, ibarat kata begitu. Nabi Musa membaca kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat diterangkan, ini umatnya siapa ya Rob? Yang gara-gara makan diawali dengan bismillah, sesudah makan alhamdulillah, dosa-dosanya yang kecil Allah ampuni. Amin. Ini adalah perbuatan amal ibadah umat akhir zaman, umat kekasihku Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kata Nabi Musa, ya Allah, boleh apa kagak? Ini umatnya Nabi Muhammad, umat akhir zaman, engkau jadikan umatku. Kata Allah, ya Musa, khuz ma ataituka minasyakirin. Syukuri ya Musa apa yang sudah aku berikan kepadamu. Ya Rob, ya Allah. Kalau emang umatnya Nabi Muhammad enggak boleh, engkau tidak izinkan menjadi umatku, izinkan aku ya Rob menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa udah jadi nabi, pengen berhenti, meredek-meredek, ngerengek-ngerengek, pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Wah, makanya kita beruntung nih, kita juon-juon. La ilaha illallah. Umat paling belakangan, paling boit, paling bontit, tapi masuk surganya duluan. Ini janji Nabi, ilokan amat Nabi bohong, kagak. Kullu ummatin ba'duha fil jannah wa ba'duha finnar. Sebagian umat terdahulu ada yang jogrok di sorga, ada yang jogrok di neraka. Illa hadihi, kecuali umatku ini. Fa innaha kullaha fil jannah. Semuanya aku jamin bakalan masuk ke dalam sorga. Amin. Sepertiga yang pertama umat Nabi Muhammad masuk ke dalam sorga bighairi hisab. Agak pakai dihisab. Sepertiga yang kedua, dosanya banyak, kesalahannya banyak, ujung-ujungnya masuk surga lagi baik. Ngerti baik apa orang? Masuk surga lagi aja. Makanya kalau kampung saya mah orang sakit bawaannya baik aja.
Lah ono dia melongok baik. Lah ono dia numplok baik gitu. Kagak ada sakit-sakitnya acan orang kampung saya mah. Yang sehat baik, yang sakit juga baik. Sampai sepertiga yang terakhir dosanya kebangetan banget. Ya Allah, dosa apa baik dia kerjain. Ya. Udah tahu emas 74 kilogram. Ke situ-situ ya. Emang depan biji matanya emas asli pakai dibilang palsu. Jangan ngomong ke situ-situ ah. Sampai malaikat gundam, teklap. Ya Rob, ini sepertiga umat Nabi Muhammad yang terakhir dosanya kebangetan banyak, ka'amsalil jibal, bagaikan gunung. Bagaimana ini ya Rob? Setelah saya timbang, kaget teklap. Kagak ada kebaikannya acan-acan. Kagak ada kebaikannya pisan. Tapi dia punya modal ya Rob. Waktu di alam dunia dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu juga baca syahadatnya waktu nikah. Dituntun sama bapak penghulu, diajarin sama Ustadz Gopur. Bayangin kalau dia kagak nikah, dia jadi BPJS. Barisan Pemuda Jomblo Setia. Kembang tablok batang kelateng naro paku di galengan. Banyak jomblo ngaku ganteng, ora laku-laku kebingungan. Kembang kundur dari Marunda baru berkembang udah dipetikin. Bagaimana tidur bisa indah kalau tengah malam orang ada yang diceplakin. Bayangin kalau dia kagak nikah. Tapi apa kata Allah? Wa izzati wa jalali. Demi keagunganku, demi kemuliaanku, aku tidak samakan antara yang kafir dengan yang beriman. Bagenin dah, antepin, ontong diaru-aruin. Bahasanya banyak banget tuh. Biar kata modalnya cuma 2 kalimat syahadat doang. Adkhiluhumul jannah birahmati. Masukin dia ke dalam surga dengan sebab rahmatku. Amin ya robbal. Ya Allah, jamaah makanya kita beruntung pagi hari ini. Bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih bisa berangkat ke musola sendiri. Karena tiba waktunya nanti mau nggak mau, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, kita akan berangkat ke musola ini, tapi tidak sendiri, digotong oleh saudara kita. Bersyukur kepada Allah, kalau pagi hari ini kita subuh masih bisa sholat berjamaah di belakang imam. Karena tiba waktunya nanti mau nggak mau, suka atau tidak suka, kita akan sholat di musolah ini, tapi disolatkan di hadapan imam. Berarti meninggal. Ya Allah. Ya Allah. Jadi pengen nangis saya. Itu kemarin viral tuh di Kampung Sumur. Lagi ceramah begini, habis nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah. Ustadz Firdaus Har. Ya. Meninggal dia. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal. Enak kita kalau ngaji, kita bisa begini karena kita ngaji, kita salah, ada yang bener, ada yang benerin. Tapi ngaji juga jangan salah cari guru. Kayak tadi itu. Inna hazal ilma minad din. Karena ilmu itu adalah sebagian daripada agama. Kalau kita salah cari guru, maka berantakan akidahnya. Kita bersyukur. Kita kan orang yang beriman nih, orang Islam. Ada kewajiban kita dalam kehidupan kita ini, orang yang beriman. Apa? 3 ilmu yang hukumnya fardu ain. Wa ta'allamana ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi kullaha di salah satu fardu ainin fa'riman. Ada 3 ilmu yang hukumnya fardu ain. Yang pertama apa? Yusahihu ta'atan. Ilmu yang bikin akidah kita, ibadah kita sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu belajar ilmu fikih. Ada berapa rukun wudu? Ada berapa yang batalkan wudu? Ada berapa rukun salat? Ada berapa yang batalkan salat? Ini kejadian di kampung saya, bener sono, Tambun Blekok. Iya, kita kalau bulan puasa, kalau malam 15 kesonoin kan pakai doa kunut. Itu imam lupa. Aturannya baca doa kunut, dia kagak langsung
langsung sujud. Yang baca doa kunut makmumnya. Itu imam bangun. Allahumma hdina fiman hadait. Imam bangun. Amin. Ya, itu modelnya begitu, Ustaz. Mazhab apa itu? Mazhab Al-PAI itu. Ya Allah. Tuh, ilmu yang bikin akidah ibadah kita sah di hadapan Allah, yaitu ilmu fikih. Sholat, ya. Yang batalkan sholat bergerak 3 kali berturut-turut itu batal, kecuali pakai satu jari, kagak batal. Bawa 1000 kali juga. Kenapa? Karena ini harokatul khofifah. Andai kata pakai satu jari begini pakai batal, kita sholat subuh batal semuanya jamaah. Lah emang apa? Kita kalau sholat subuh tuh bukan kunjuk kita aja. Ada kadang saudara kita yang begini-begini. Kadang dalam sarung kita juga goyang-goyang juga. Jangan dicatat tuh apaan ya. Ya Allah. Yang kedua, wa aqidatan, akidah kita. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, bersyukur kepada Allah. Ya. Allah takdirkan kita yang kedua bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di zaman Nabi Allah Musa, tibang gara-gara nih ya, nama Sayyidina Adnan panglima perangnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Waktu mau menghadapi orang-orang kafir, belum sampai sempat perang, udah mundur. Nabi Musa marah. Adnan ente pagi mana sih? Allah utus malaikat Jibril untuk menegur, untuk ngomelin Nabi Musa. Ya Musa, ente jangan asal ngelaknat, jangan asal marah-marahin. Ente tahu siapa ini Sayyidina Adnan? Emang siapa ya Rob? Ini adalah salah satu nama dari kakek baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita baca sejarah, nasabnya nyambung tuh Sayyidina Adnan. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin waladi Ismail bin Ibrahim alaihi musholatu wassalam. Coba jamaah tawabin diulang. Kalau engkong kita, nenek kita ngapalinnya gampang tuh dulu. Zaman dulu pakai Maulid Al-Barjanji di Wabadu. Ya. Kalau nenek-nenek bacanya begini nih, nenek-nenek kampung saya sana, Tambun Blekok. Wa ba'du faqulu sayyiduna wa nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad. Ya Allah, tuh nenek-nenek kita zaman dulu ya. Belajar sama Kiai Haji Nur Ali. Emang zaman perang. Kadang-kadang baru buka kitab sedikit, Belanda udah datang, Jepang udah datang. Tapi nyak kita, engkong kita zaman dulu biar kata ilmunya sedikit, ya diamalin. Biar kata bacanya apa? Belajarnya cuma bisa sifat 20, dia yakin. Man ruzikul yakin, faza bitamkin. Siapa yang yakin bakal Allah kasih kemantepan. Makanya kita sering dengar orang tua kita dulu itu pasir, itu lempung, itu tanah digegem jadi emas. Ya Allah. Cerita zaman dulu nih, ya. Itu ada itu aki-aki kerjanya ngaji mulu. Ya. Kebetulan besok seminggu mau lebaran. Kata nih bininya galak banget, bini satu galak banget. Buah buni dimakan kutu, rejak bebek enak banget. Punya bini cuman satu, kalau ngambek jelek banget. Wah, Allah. Kalau cakep mending kayak Syahrini. Syahrini kenal mbak? Peletak-peletok ayam cemani, ayam kurus diambil Anwar. Punya bini montok kayak Syahrini, grempangin di kamar, ontong keluar-keluar. Lo coba itu. Besok seminggu mau lebaran nih bininya ngomong, Babalu, saya mau ngomong Babalu aja deh ya. Ya. Babalu ya Allah, ini rumah kalau hujan genteng pada rajak, dandang kemana, kuali kemana. Malu kalau ada tamu ke rumah, ya itu pada bocor. Lakinya emang diem baik, emang takut sama bini. Iya nyaluh,
Besok kita dandanin. Besok hari kedua ngomong lagi baik, ngomel lagi baik. Ya Allah, babah lu. Orang-orang mah kalau nyuci pakai mesin cuci. Lah gua mah sampai waya gini masih pakai gilesan baik. Tangan gua pada megar. Kalau kondangan salaman sama temen malu lah, tangan lu jempol semuanya itu. Pada kapalan. Besok hari ketiga dia ngomel lagi baik. Ya Allah babah lu, orang-orang mah kalau ke pasar udah pada naik motor. Lah gue masih jalan kaki baik. Ya Allah ini kaki telapak udah kayak galengan pada bejebrag. Ya udah dah, besok kita beli motor kalau perlu yang kipingnya 3 bajai. Pas hari keempat lakinya gundam tekelat lah. Ini bini gue kagak ngomel ya, kemana dia? Akhirnya dipanggil tuh sama lakinya, nyalo, iya babah lu. Ya. Lu dandan dah yang rapih gitu. Mau kemana babah lu? Mau ke mall, mau ke pasar? Kagak. Gua mau ajak ke sumur. Kata bininya, babah lu sambil geledeg. Yang kagak baik, ngapain amat gua disuruh dandan yang rapi, mau diajak ke sumur. Engkong ada yang ngalamin dia sini kong mbak. Sumur kerek. Iya, sumur kerek tuh. Saya semua Tambun Blekok masih ada, masih bisa kehitung 2 biji 3 biji juga, ya masih ada. Ngapain ke sumur? Udah lu diam aja, ntar gua turun lu ambil tanggok sama ember. Ini aki-aki biar kata bisanya sifat 20, bisanya sholawat doang dia amalin, dia yakin apa yang diajarkan oleh gurunya bakal membawa keuntungan. Bener dia turun, dia baca apa baik. Dia baca sifat 20, dia baca sholawat sambil turun ke bawah. Wujuduk idam baqo mukhalam lil hawadisi. Apa baik dia baca sholawat, hampir sholawat bustur, dibawa juga boleh dibaca. Allahumma sholli wa sallim. La ilallah. Nyalo, udah dah lo kerek. Dikerek tuh sama bininya. Ya Allah, pas dikerek bininya kaget, gundam teklap. Bukan air. Bapak, emas ape setumbra. Itu bininya nyet emas ape setumbra langsung jatuh pingsan. Gua debug, lakinya denger bunyi di atas gedebuk, buru-buru dia naik. Nyalu bangun, ya Allah babah lu, itu emas apa air? Biji mata lu kotok, lu delengin itu apa? Ya Allah, Mbak, Kong, besok kalau punya bini marah-marah mulu, ya pengen beli baju, beli emas, buru-buru aja ke sumur. Udah kagak ada sekarang mah ya. Yang kedua, ya Allah bersyukur ya Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu ketika kita mahalul qiyam itu baginda Rasul hadir. Amin. Ini baginda Rasul sendiri yang bersabda, "Ma min muslimin yusalli wa yusallimu alayya illa raddallahu ta'ala alayya ruhi hatta aruddas salam." Tidaklah seorang yang beriman dia bersolawat kepadamu, bersalam kepadaku, melainkan salamnya itu aku jawab, aku hadir. Amin ya robbal. Lah di masjid sebelah sono ada yang baca solawat juga, sebelah betan ada yang baca solawat juga. Nabinya banyak dong? Kagak, nabinya tetap satu. Karena baginda Rasul itu laksana bulan purnama. Saya yang di Tambun Tai Anjing bisa ngelihat rembulan, betul? Jamaah yang di Kampung Kayu Tinggi di sini bisa ngelihat bulan. Bukan nabinya banyak, makanya beruntung kita. Ya. Allah takdirkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita rizki yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Rizki bukan sekedar materi aja. Ini ayunan langkah kita, lenggangan tangan kita ke musola ini, sholat subuh berjamaah. Ini rizki yang sangat mahal yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah,
berkahilah umatku di pagi hari. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi satara ala uyubi. Allah tutupi kita punya aib. Alhamdulillah. Ini kan masing-masing di antara kita punya aib. Iya benar. Makanya bersyukur kita. Jagalah lisan kita. Jangan suka menghina orang, jangan suka ngibah orang. Orang punya keburukan, kita juga punya keburuk. Orang punya aib, kita juga punya aib. Makanya bersyukur. Andai kata nih dibuka semuanya, waduh. Apalagi yang ngomong nih, andai kata dibuka aib saya, wah jamaah pada ngibrit, kagak mau. Sama aja ngit kantong wewe, ngit memedi. Makanya di Ratibul Haddad tuh ada kan doa tuh. Ya, selesai Ratibul Haddad tuh doa. Ya alima sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa'fu anna waghfir lana. Ya Allah, Engkau yang menutupi aib. Tutupilah aib keburukan kami. Ya Allah. Pokoknya kalau acara-acara begini mah pasti untungnya banyak. Udah jonjon aja udah kita. Ya. Malaikat Israil juga mau nyabut. Oh enggak. Iya. Makanya ntar sampai jam 12 udah aja di sini aja jamaah. Saya pulang. Iya. Ya Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bersyukur Allah berikan kita nikmat sampai detik ini. Allah jadikan kita hambanya yang beriman. Yang kedua bersyukur Allah takdirkan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang ketiga Allah berikan kita rizki yang sangat mahal ini. Yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Yang terakhir yang keempat Allah berikan kita. Allah tutupi aib keburukan kita. Kayaknya udah jam 9 ini. Agak ada enaknya acan-acan romaninnya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ikan sepat, ikan gabus, kue rengginang, kue renggining, kue procot, kue kedeblag. Itulah nama kue dan nama ikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.